Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Haryanto. Kali ini kita ingin belajar bersama untuk mempublikasikan hasil dari pekerjaan kita berupa Google Site sehingga bisa diakses oleh umum. Kemudian kita menambahkan bagaimana cara memendekkan alamat biar mudah untuk diingat. Dan satu lagi yaitu menambah counter hitungan yang nanti kita bisa memonitor seberapa banyak orang yang mengakses dari Google Site kita, termasuk untuk mengukur apakah anak-anak nanti aktif ikut untuk membuka Google Site yang kita bikin. Baik, setelah terbuka seperti ini, kemudian kita pilih di publish seperti ini. Kemudian di sini kita disuruh menuliskan tambahan alamat setelah tulisan ini. Nah, kita ketik mapel yang kita ajarkan saja, tanpa kita kasih spasi, desain grafis percetakan. Nah, kalau sudah muncul tanda centang ini berarti sudah diterima, artinya tidak ada orang lain yang menggunakan alamat ini. Tapi kalau misalnya ada warna merah, maka kita disuruh mengganti sesuai dengan ketentuan yang diserahkan oleh Google Site. Ini sebelumnya kita copy dulu biar nanti kita gampang untuk mengakses kembali. Nanti ini akan kita pendekkan sehingga nanti mempermudah anak-anak untuk aksesnya. Ini sudah ada kelihatannya. Nah, biar nanti lebih pas, saya kopikan lagi, Ctrl V. Del. Oke. Saya simpan dulu biar nanti tidak hilang. Nah, kalau sudah ini kita publish. Nah, proses publishing siap-siap untuk bisa diakses di seluruh dunia. Nanti ketika misalnya kita ingin melakukan proses editing untuk menambah materi, untuk menambah ulangan harian atau yang lain, maka setelah kita edit itu wajib kita publikasikan sehingga nanti perubahannya itu bisa dilihat oleh semua orang. Nah, ini ada peringatan your site has been published successfully, artinya ini sudah sukses. Kita coba, nah, apakah yang tadi ini itu bisa diakses atau tidak. Kita Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah, ternyata sudah bisa dilihat. Nah, ini ada, ini materi sudah bisa dilihat, termasuk ada video tadi. Nah, kemudian ada ulangan ini berita 1 ini juga sudah bisa. Nah, artinya sudah bisa dilihat oleh umum. Baik, kemudian kita berusaha untuk melakukan proses pemendekan alamat. Alamat ini kalau misalnya orang tidak paham internet mungkin akan sulit untuk dihafalkan kan saking panjangnya alamat ini. Oleh karena itu kita coba untuk memendekkan alamat ini dengan sebuah aplikasi, bisa menggunakan TinyURL, bisa menggunakan Bitly, bisa menggunakan FLY, kemudian bisa menggunakan gg.gg. Nah, ini biasanya yang paling sering adalah gg.gg. Kemudian saya tekan enter. Nah, ini kita kopikan alamat yang panjang tadi seperti ini. Nah, kemudian ada customize ini dicentang. Nah, kita disuruh memendekkan. Kira-kira apa yang
mudah diingat bagi anak-anak. Misalnya tak kasih DGP SMKN 1 Bangil. Nah, ini lebih mudah diingat daripada yang panjang tadi. Jadi desain grafik percetakan SMKN 1 Bangil. Coba saya klik shorten URL. Nah, ternyata berhasil. Kalau tidak berhasil, biasanya ini ada peringatan yang mana ini sudah dipakai oleh orang lain. Nah, ternyata sudah sukses, sehingga kita tinggal menggunakan ini untuk mengakses Google Site kita. Ini kita coba, saya kopikan kemudian saya gunakan untuk mengakses di sini. Apakah ini bisa atau tidak? Enter. Nah, ternyata berhasil juga. Nah, berhasil, sehingga kita tinggal mengkomunikasikan kepada orang lain bahwa alamat yang nanti bisa dipakai itu adalah di gg.gg kemudian DGP SMKN 1 Bangil. Ini saya kopikan alamatnya yang pendek tadi biar nanti mudah untuk diingat. Nah, kalau sudah, terakhir kemudian kita membuat yang namanya counter. Untuk langkah berikutnya adalah kita memberikan counter atau hitungan di dalam sebuah website. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak website itu diakses oleh orang lain, sehingga kita bisa menganalisis apakah kira-kira bahan yang kita gunakan untuk belajar di internet itu lebih efektif atau tidak. Langkahnya adalah kita membuka aplikasi Hitsstart ini. Ini nanti diketik aja di baris alamat hitsstart.com. Kemudian nanti kalau pertama kali silakan daftar dulu, baru nanti login. Kebetulan saya sudah login untuk nama saya Haryanto. Setelah selesai, kemudian kita masuk di daftar ini. Nah, di dalam daftar ini ada beberapa website yang telah saya daftarkan. Nah, untuk mendaftarkan website yang kita punya, yang pertama adalah silakan diklik add a website, diklik aja. Kemudian silakan dikopikan alamat yang kita buat kemarin pada saat kita publish. Nah, alamatnya sudah saya ketik di sini. Jadi saya punya dua alamat, pertama yang hasil pemendekan ini, kemudian adalah yang aslinya ini. Nah, saya pakai yang panjang aja biar lebih aman, karena kalau saya pakai gg.gg kadangkala sedikit bermasalah. Saya kopikan saja, Ctrl V, dan pakai bahasa Indonesia. Kategorinya silakan dipilih yang pas. Saya coba milih Science and Culture ini. Kemudian time zone-nya silakan dipilih. Kita pakai negara kita yaitu Indonesia. GHI Indonesia. Ini. Kemudian time zone-nya Asia Jakarta sudah pas. Kemudian judulnya misalnya kita ketik ini PBM SMKN 1 Bangil. Kemudian deskripsinya adalah nama mapel yang kita ajarkan. Kebetulan saya dikasih amanah mengajar desain grafis percetakan. Setelah itu ada sebuah pernyataan, silakan dicentang accept, diterima artinya. Kemudian kita ketik captcha-nya T besar, kemudian ke-7, kemudian kita klik lanjutkan. Kita tunggu. Nah, sudah masuk ini. Kemudian kita klik startnya ini. Nah, kemudian dipilih counter code, klik.
dipilih add new counter. Kita bisa milih berapa baris, 1 line, 2 line. Coba kita pilih 4 baris saja. Kita pilih warna yang cocok. Misalnya mau kita tempatkan di bahan ajar ini. Ini backgroundnya warna hitam, biar nanti kelihatan. Itu kita pilih yang warna merah ini misalnya. Kita klik. Kemudian kita centang total visitor, berapa pengunjungnya, mulai dari dibuka sampai dengan hari ini. Kemudian page view today, yang melihat hari ini berapa, total pengunjungnya berapa, itu berapa halamannya. Kemudian user online, ada 4 ini. Kemudian kita simpan. Nah, setelah selesai, nah kemudian kita pilih ini, klik. Nah, maka akan muncul sebuah kode yang nanti bisa kita tempelkan di Google Site. Kita blok ini kodenya, kemudian tekan Ctrl C. Nah, kemudian kita masuk di ini. Nah, kita double klik di sini misalnya. Kita pilih yang embed ini. Nah, pilih embed code. Kemudian kita tempelkan, Ctrl V. Kita pilih next. Nah, kemudian kita pilih insert. Sudah nempel di sini. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya setelah kita lakukan proses publikasi. Setiap kali perubahan yang kita lakukan di Google Site, diusahakan untuk melakukan proses publikasi sehingga nanti efeknya itu bisa dilihat oleh semua orang. Coba kita klik publish dulu. Nah, ini yang draftnya. Nah, kemudian yang sekarang dipublish itu adalah ini. Kemudian kita klik publish. Nah, kemudian coba kita lihat. Nah, di sini sudah muncul sekarang online 2. Kemudian yang sedang berkunjung today, hari ini adalah 3 tadi. Jadi ini akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan real time. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.